Hello，大家好，欢迎参加初级汉语语法课，我是李老师。Selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Tingkat Dasar pertemuan ke-13 ya. Ini untuk pertemuan ke-13, topik yang ke-11. Nanti disesuaikan yang ada di Spada. Nanti materinya saya letakkan pada pertemuan 13. Nah, sebelum kita mempelajari topik 11, kita akan melihat tugas atau PR yang sudah dikerjakan pada pertemuan 12. Nah, pada pertemuan yang ke-12 kita mempelajari tentang fungsi le, lalu kuo, dan juga zhengzai sheme-shemene. Berikut ini adalah tugas-tugas yang sudah dikerjakan, beberapa contoh. Silakan bisa disimak, kemudian dicatat jika ada jawaban yang kurang tepat, dan nanti diperbaiki jawaban-jawaban tersebut ya, dikerjakan kembali. 昨天玛丽去商店了，ini kurang kata le ya. 你看他买了, nah di sini juga harus ada le-nya. Setelah le ini betul, sudah betul, di sini ada kata satuan, tapi ini setelah kata kerja harus ada le-nya. Setelah kata kerja ada le-nya, karena di sini ada kata satuannya. 一瓶矿泉水。昨天我们去饭馆吃完饭。kita lihat dulu. Oke, 昨天我们去饭馆吃完饭，我吃饺子了，玛丽吃面条了。Oke, seperti ini boleh ya. 你以前来过中国吗？我以前没来过中国。这个生词难吗？不难，昨天我学过了。你看过京剧吗？没有，这是我第一次看。kurang ya di sini, 没有看过。没有看过，这是我第一次看。你听过这音乐吗？你看过京剧吗？没有看过。harusnya di sini ya, 没有看过，这是我第一次看。你听过这个音乐吗？听过，很好听，这个音乐。你做过什么工作？我做过老师。我做过老师。你在做什么呢？我在看报纸呢。你在看英文书吗？没有，我在看韩文书。你正在做什么呢？我正在做饭呢。你在学习什么呢？ini kan sedang ditanya kamu sedang belajar apa. Jadi di sini nggak meyo, harusnya 我在学习汉语 misalnya 我在学习汉语呢。Jadi ini tidak bisa dijawab dengan meyo karena dia sudah jelas pertanyaannya kamu sedang belajar apa. Gitu. Jadi nggak bisa meyo. 我在学习汉语. Kecuali kalau pertanyaannya kamu sedang apa atau apakah kamu sedang belajar. Nah, ketika kita mau menyatakan tidak, bukan, baru kita bisa menggunakan kata meyo, 我在休息呢. Tapi karena di sini pertanyaannya sudah jelas mengarah kepada sedang belajar apa gitu. Jadi harus juga dijawab dengan saya sedang belajar tidak. Misalnya 我在学习汉语呢。你在忙什么呢？我在忙学习汉语。今天我去你家可以吗？对不起，今天我在对不起。Kalau di sini ada yo, nggak usah ada jai. 对不起，今天我有课。明天吧, ini pa-nya salah ya, pakainya ko zipang. 对不起，今天我有课，明天吧, gitu. Lalu saya lihat tadi di sini yang sudah disediakan ini jawabannya ya. Nah, berarti pertanyaannya nggak boleh seperti ini. 你在学习吗? Gitu. 你在学习吗? 没有，我在休息呢。Gitu, nggak boleh pakai 什么. Tadi penjelasannya sudah di sebelumnya ya. Kenapa kalau misalnya pertanyaan seperti ini harus dijawab seperti ini. Nah, kalau tadi ternyata di soalnya sudah disediakan jawabannya, berarti pertanyaannya harusnya menggunakan ma. 你在学习吗? Atau 你在忙吗? 你在忙吗? 没有，我在休息呢。Oke, sudah cukup baik. Ayo, 很好. Nanti diperbaiki saja beberapa bagian yang kurang tepat.
昨天哪里去北京了？你看他买面包了。Atau kalau le-nya setelah verb harus ada kata satuannya. 买了一个面包。昨天我们去餐馆，饭馆 atau 餐厅。Pilih satu bukan 餐馆。餐厅 atau 饭馆吃晚饭，我吃饺子。Le-nya di mana？ 我吃饺子了 atau 吃了一个饺子，Mali 吃了2个包子。Kalau le-nya setelah verb harus ada kata satuan. 你以前来过中国吗？我没有。我以前 di sini baru 没有 nya di sini. 我以前没有来过中国。Kebalik. 我以前没有来过中国。这个生词难吗？不难。昨天我学习生词。昨天我学过了。saya udah pelajari kemarin. 昨天我学过了。ini hanjanya 写错了 kan-nya ya. Sudah berkali-kali Lausu beri contoh cara menuliskan. Nah, sepertinya tidak dilihat ya videonya ya. Jadi pada salah terus menuliskannya. 你看过流星花园吗？没有，这是我第一次看。你听过张艺兴的歌吗？听过，很好听，也很好。Cuma nulisnya ini agak salah ya kamu ya. Zhangnya. 你做过什么工作？我做过医生。对。你在做什么呢？我在做鞋呢。这个不对。Kalau mau bilang, saya sedang mengerjakan PR, 我在做作业呢。我在做作业呢。mengerjakan PR。做作业。Atau 写作业 juga boleh, pilih salah satu. 我在做作业呢 atau 我在写作业, nggak bisa 做写. Saya kasih tanda ya, nomor 8 ini pilih satu aja. 你在看英文书吗？这个不对. Karena di sini bukan ditanyakan sudah pernah membaca atau belum, jadi jawabannya tidak seperti ini. Apakah kamu sedang membaca buku berbahasa Inggris? Nah, boleh dijawab iya dan tidak. Kalau iya, ya berarti bisa 对 atau 是 我在看英文书. Kalau tidak, seperti jawaban Ayu tadi, dia menjawab tidak. Jadi 他说没有. 他说没有. 我在看韩文书. Saya sedang lihat buku berbahasa Korea. Ini salah ya, 9 ya. 你在. Oke, tadi kalau ini pertanyaannya, apakah kamu sedang membaca buku, tidak bisa dijawab seperti ini ya. Nah, seperti contoh tadi. 是我在看英文书. 对，我在看英文书. Kalau bukan, 我没有 atau 没有, lalu sebutkan di belakang sedang apa yang dilakukan. 我在看中文书. Ini 做nya salah, dia harus di satu kotak di sini. 你在做什么吗？你在做什么 nggak pakai 吗？你在做什么？我正在做饭呢。Kalau jawabannya ini kan yang disediakan jawabannya ya, berarti kita sesuaikan soalnya. Karena biasa jawaban kan mengikuti soal, tapi kebetulan di sini kita harus membuat soalnya. Berarti soalnya harus menggunakan 你正在做什么呢? Nah, ini udah jelas nih. Jawabannya kan 我正在做饭呢. Ini juga salah ya yang A ya. 你在工作吗？没有，我在休息呢. Nah, ini komanya ada di kotak tersendiri. 你在忙什么呢？我在忙读英文书呢。今天我去你家可以吗？对不起，今天我很忙, koma, di kotak yang berbeda, 明天吧. Nah, ini juga di kotak yang berbeda, nggak apa-apa di halaman berikutnya. Jangan seperti ini, jangan ditulis di sini. Wah, ini kok nggak jelas gini ya. Kan bisa diedit kan kalau misalnya pakai aplikasi itu jadi warnanya lebih tajam. Seperti ini kurang enak untuk dibaca. 昨天玛丽去北京了，你看她买饺子了. Atau seperti tadi ya, le-nya kalau ada kata satuan, kalau di belakang kata kerja harus ada kata satuan. 昨天我们去参观, kok 参观 semua ya?
Pakainya canting atau fangguan, ini sama aja kayak punya Anida tadi. Canting atau fangguan, jangan pakai canguan deh, coba. Pakainya canting atau fangguan, coba. 我吃炒米饭, Mali 吃面条. Le-nya mana? Ini kan harus ada le-nya juga. Nah, misalnya kalau dia le-nya di belakang kata kerja ya, bisa sepiring, ada kata satuannya. 吃了一碗炒饭, 吃了一碗面条. Satu mangkok, satu piring. 你以前来过中国吗? 我没有来过. 我以前, ini kok sama persis ya? Jawabannya, 我以前没有来过中国. 这个生词难吗? 不难，昨天我学了. Ya, 学过了. Bisa. 你看过流星花园吗? 没有，这是我第一次看. 你听过张艺兴的歌吗? Boleh ngerjain bareng, tapi ya jangan persis plek semuanya gini dong. Bisa digantikan yang lainnya. Jangan persis pakai nama yang sama. Kalian bisa coba menggunakan nama-nama yang berbeda. 听过很好听. 你做过什么工作? 我做过医生 juga. Jangan 医生 semua, kan ada 老师, 记者, 护士, dan beberapa profesi yang lain. Jadi jangan semua sama. Ini juga sama kan? Jadinya, wah ini harus diganti karena sama persis. Nah, ini bisa dikasih jawaban dulu 对 atau 是 di sini. 我在看英文书呢. 你正在干什么? 我正在做饭呢. Ini boleh, tapi dia bahasa casual, santai, informal. Kalau bahasa yang formal menggunakan 做. Karena di sini jawabannya kan pakai 做. Kita bisa sesuaikan sama ya dengan jawabannya. 你正在做什么呢? 我正在做饭呢. 你在工作吗? 没有，我在休息呢. 你在忙什么呢? 我在忙读书呀. Boleh ngerjain bareng-bareng sama temennya sekali lagi, tapi jawabannya tetap beda buat jawaban sendiri. Kan ada banyak, ada bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Rusia. Itu semua sudah dipelajari kan di buku, di mata kuliah yang lain, jadi bisa dikembangkan dengan kata-kata, kosakata yang berbeda. 今天我去你家可以吗? 对不起，我今天很忙，明天吧. Ini pa-nya juga salah nulis. Pakai ko Jepang. Seperti ini. Ya, jangan hanmang semua. Misalnya ada urusan, ada kelas, latihan apa, olahraga, dan lain sebagainya. Coba berkembang supaya kosakatanya juga lebih banyak, lalu kemampuan membuat kalimatnya juga lebih berkembang gitu. Sekali lagi boleh ya ngerjain bareng-bareng teman, tapi tidak sama persis jawabannya. Oke, langsung ambil contoh 3 saja. Ini untuk yang pertemuan sebelumnya ya, nanti disesuaikan, jangan bingung. Next, kita akan mempelajari materi baru. Silakan disiapkan bukunya, yaitu penggunaan 在. Nanti ada tentang 动词, 介词, 在, dan 连动词. Kita pelajari dulu tentang 在 ini, dia ternyata memiliki 2 kegunaan, 同学们. Dia bisa menjadi kata kerja dan bisa menjadi preposisi atau kata depan. Bagaimana cara membedakannya? Kapan dia menjadi kata kerja dan kapan dia menjadi preposisi atau kata depan? Nah, kita harus bisa menganalisa kalimat dan kata yang mengikuti kata 在 tersebut. Kita sudah di pertemuan 13 ya, berarti sudah banyak sekali kosakata, tata bahasa, model-model kalimat yang sudah dipelajari. Tidak hanya pada mata kuliah tata bahasa, tapi pada mata kuliah yang lain. Jadi, teman-teman, supaya bahasa Mandarinnya bisa makin berkembang, bisa makin baik, penguasaan kosakatanya juga makin banyak review, banyak mengulang, dan banyak mencatat. Jadi bisa mengklasifikasikan apa saja jenis kata kerja, kata benda, lalu membuat contoh-contoh kalimat sesuai tata bahasa pada buku-buku di mata kuliah yang lainnya. Boleh seperti itu. Kita lihat, 在 ini merupakan kata kerja bila di belakangnya ditambahkan kata yang menjadi tujuan, arah, atau tempat, dan bertindak sebagai predikat dalam kalimat yang berfungsi untuk menunjukkan letak atau posisi dari orang atau benda.
Ya, jadi dia merupakan kata kerja jika di belakangnya ditambahkan kata yang menjadi tujuan arah atau tempat, dan ini menjadi predikat dalam kalimat. Dan fungsinya apa? Untuk menunjukkan letak atau posisi, baik itu orang maupun benda. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, dia pasti ada subjek dan predikat ya setiap kalimat itu. Dan di sini cai dia menjadi predikat, kemudian kata kerja menjadi tujuan tempat atau arah. Cai-nya selalu ada di belakang subjek. Lihat. Baca bersama Lao Shi ya. 我朋友在学校。我妈妈在家。小狗在椅子下。Ada subjeknya kan, ada pelakunya. Kemudian ada cai sebagai predikat. Kemudian ada tempat atau arah. Nah, di sini cai berfungsi sebagai tongzi. Berikutnya masih tentang cai, tapi dia berfungsi sebagai preposisi atau kata depan. Jadi bagaimana penggunaannya? Cai ini digunakan setelah kata yang menyatakan tujuan tempat atau arah tertentu untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan atau tingkah laku. Wah, yang seperti apa ini? Langsung saja kita lihat contohnya. Pasti tetap ada subjeknya, ada predikatnya, tetapi predikatnya kita pecah-pecah lagi. Nah, seperti ini. Dia menjadi kata depan atau menjadi preposisi. Sama-sama ada arah. Tapi masih ada kata kerja yang mengikutinya di belakang. Baca bersama Lao Shi ya. 我在朋友家吃饭。他在学校看书。我女朋友在医院工作。Nah, lihat perbedaannya. Bandingkan dengan fungsi yang pertama ketika cai menjadi tongzi atau kata kerja. Berikutnya kita lihat rumus cai ketika dia menjadi kata depan atau preposisi. Untuk kalimat positif, lihat dia ada kata kerja, ada objek dan le. Sedangkan kalimat negatifnya menggunakan meyo. Baru diikuti kata kerjanya. Kemudian untuk kalimat tanya, 什么什么了吗 atau 什么什么了没有. Jadi ma bisa diganti dengan meyo. Ketika sudah menggunakan ma, kita tidak perlu lagi menambahkan kata meyo di belakangnya. Begitu juga sebaliknya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini ada percakapan ya dari Tawe. Dia bisa menggunakan kata 吃了吗 atau 吃了没有. Chile kalau sudah makan, dan belum dengan kata 没有吃 没吃 Nina. Untuk bagian tadi yang sebelumnya kita skip ya, itu udah ternyata bagian yang salah, saya salah masukkan slide dalam PowerPoint. Kita langsung masuk ke dalam liantongju. Liantongju merupakan kalimat majemuk. Predikat dari kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih. Kalimat terakhir menunjukkan tujuan dari kalimat tersebut. Kemudian, pada waktu tertentu, objek dari kata kerja pertama menyatakan tempat boleh ditiadakan. Jadi objek dari kata kerja pertama yang menyatakan tempat boleh ditiadakan. Contoh, kita lihat daftar tabel berikut ini. Nah, selalu ada subjek ya, lalu ada kata kerja 1 dan kata kerja 2. Di mana di sini kata kerja 1 adalah saya menggunakan kata cu. Kemudian tempat, di sini saya memberikan tanda kurung yang maksudnya adalah boleh digunakan dan boleh tidak. Karena maknanya sudah ada, sudah tahu bahwa pasti ke tempat itu gitu. Beda dengan yang cai tadi ya. Kalau cai sebelumnya tadi harus ada tempatnya dulu, baru kita melakukan apa. Kemudian di sini adalah kata kerja yang kedua. Coba kita baca bersama-sama ya. 我去中国吃饭。我们去中国饭馆看书。我去学校工作。Nah, seandainya tempat ini kita skip, kita hilangkan pun boleh. 我去吃饭 saya pergi makan. 我们去看书 我去工作. Nah, tapi kalau cai tadi berbeda, tidak boleh. Jadi tetap harus ada tempatnya. Sedangkan untuk liantongju ini, seperti deskripsinya tadi ya, bahwa objek dari kata kerja pertama yang menyatakan tempat boleh ditiadakan. Nah, jadi tadi hanya ada sedikit
materi saja tentang cai di sini, dimana dia mempunyai dua fungsi ya. Cai dia menjadi kata kerja seperti ini, diikuti dengan kata kerja menjadi tujuan, tempat, atau arah. Kemudian dia bisa menjadi preposisi atau kata depan yang menunjukkan tujuan, tempat, atau arah tertentu, menunjukkan tempat terjadinya suatu tindakan. Nah, di sini kita kalau bahasa Mandarin itu kita harus tempatnya dulu, di mana baru apa yang kita lakukan. Di mana melakukan apa. Subjek harus ada tempatnya, jelas di mana baru kata kerjanya atau kegiatan apa yang dikerjakan. Nah, itu tadi penggunaan cai dan liantong ju. Hanya sedikit sekali materinya, silakan bisa dikerjakan ya. Topik ke-11 ini untuk pertemuan yang ke-13 ya berarti ya kemarin ya. Coba saya cek sekali. Ya, betul ya. Untuk pertemuan ke-13 nanti saya akan letakkan materinya di sini. Nah, untuk yang hari ini pertemuan yang ke-14, jadi yang pertemuan 13 ini dulu deh, saya bahas itu dulu. Silahkan mengerjakan soal-soalnya di sini. Jadi menjawab pertanyaan, tolong soalnya juga ditulis ya, jangan langsung jawaban supaya saat mengkoreksi bisa terlihat jelas. Ini harus membuat pertanyaan atau membuat jawaban, dan betul atau tidaknya itu lebih mingxian, lebih terlihat jelas. Di sini ada menjawab pertanyaan, lalu 介绍一下你和你周围的人或物的位置. Jadi menjelaskan atau mendeskripsikan tempat atau barang yang ada di sekitar. Di depan saya ada apa? Di belakang saya, di kanan kiri saya. Boleh dibayangkan sedang ada di kelas. Kalian duduk di mana? Siapa yang sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atau benda ada apa saja di atas meja, di bawah kursi, dan lain sebagainya. Kalimat berikutnya adalah memperbaiki kalimat salah. Di sini ada beberapa kalimat yang grammarnya dibalik, penggunaan kosakata atau tata bahasanya tidak sesuai, silakan diperbaiki ya. Kemudian di sini menjawab pertanyaan sesuai arah. Ini ada arah mata angin dan ada posisi orang-orang di sini juga boleh dijawab. Ini ada ruang kelas, ada siapa saja di depan, di belakang, boleh dijawab di sini. Kemudian Fan I menerjemahkan kata penunjuk arah berikut ini ada 1-10. Kemudian untuk yang hari ini silahkan dikerjakan soal latihannya, karena kita sebentar lagi sudah mau UAS ya, 2 minggu lagi. Jadi sekalian untuk yang hari ini dikerjakan. Nanti saya perpanjang, berikan waktu supaya semua bisa mengerjakan sampai selesai. Sampai selesai. Ini semua adalah soal-soal latihan rangkuman pada pertemuan setengah semester ini. Cukup jelas penjelasan dari Lauscher? Nanti bisa ditanyakan di grup kalau ada hal yang kurang paham. Nah, nanti saya akan merencanakan untuk mengerjakan soal latihan lagi ya. Berarti karena kita ujiannya ada di sini 13 dan 14 untuk kelas B hari Senin tanggal 13, kelas A hari Selasa tanggal 14. Berarti tanggal 6 dan 7 nanti akan ada soal latihan lagi. Jadi di sini akan diagendakan mengerjakan latihan soal lagi. Kemudian jika ada pertanyaan, kita akan melakukan tatap muka pada Zoom, pada seperti UTS kemarin. Paham ya? Jadi bisa disiapkan. Nah, untuk mengerjakan soal-soal latihan nanti juga disiapkan 2 device. Untuk satu device untuk mengerjakan kuis pada SPADA, satu device untuk Zoom. Ya, jadi tanggal 6, 7, 13, 14 ini bisa dipersiapkan. Jadi nanti ketika ada hal yang mau kita diskusikan secara live, kita bisa online Zoom tanggal 6 dan 7, kemudian 13 dan 14-nya adalah UAS. Kemudian sudah selesai tata bahasa pada semester ini, nanti akan dilanjutkan lagi tata bahasa tingkat menengah pada semester kedua. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih sudah mengerjakan setiap tugas-tugas saya dengan baik, dengan sepenuh hati. Kiranya semua bisa memahami materi dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik juga seperti yang diharapkan untuk UAS dan nilai akhir nanti. Boleh dibaca-baca lagi bagian kontrak pembelajaran mengenai penilaiannya seperti apa. Nilai akhirnya itu adalah nilai gabungan UTS dan UAS. Jadi bisa dipelajari lagi ya, kontrak pembelajaran ada di SPADA bagian atas. Sudah saya lampirkan. Semoga semua sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap pakai masker ya ketika keluar rumah. 好，谢谢大家，我们下课再见。